Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu dengan produksi Indocistik, akan mempresentasikan tentang produk kami. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Fauzan Edo Sukmawan sebagai Project Manager dan kawan saya. Saya Rian Ramandika sebagai bidang pemasaran. Nama saya Redo Asdiar di bagian produksi. Silahkan Rama. Oke, di sini izin masuknya, Bang. Saya di sini akan menjelaskan konteks dalam tugas kami. Survei pada tahun 2025 menunjukkan tingkat stres publik Indonesia berada di skor 51,64. Itu sangat tinggi, tertinggi ketujuh di ASEAN. Sini kita merangkum ada masalahnya, itu ada keracunan makanan dan stres yang berlebihan yang berdampak kematian yang sangat tinggi. Oke, next. Kenyataan masalah yang ingin dipecahkan terkait cemilan yang mengandung boraks dan formalin yang mengancam kesehatan, dan karena kondisi pemerintah Indonesia yang jelek, masyarakat Indonesia menjadi stres. Lalu kami menghadirkan cemilan tidak mengandung formalin dan boraks dengan kualitas yang premium dan mengandung standar halal. Oke, next. Kita menganalisis masalahnya, yaitu untuk masalah kesehatan, anak-anak sekolah sering jajan sembarangan yang mengakibatkan peluang keracunan makanan dari jajanan meningkat drastis. Untuk masalah mental, kita mengambil dari pegawai negeri yang selalu fokus pada pekerjaan dan masalah hidup, dan cicilan KPR keuangan pemerintah Indonesia. Dampaknya dari kedua masalah ini dapat menyebabkan keracunan massal untuk anak-anak dan depresi yang berat untuk masyarakat. Penyebab masalahnya penjualan makanan yang ingin cepat kaya namun menggunakan bahan yang terlarang seperti boraks dan formalin. Pemerintah Indonesia yang membuat kebijakan yang merugikan warga Indonesia sehingga produktivitas menurun dan tingkat stres meningkat. Hubungan sebagai mahasiswa peternakan, kami memiliki ilmu di bidang makanan yang mengandung susu untuk mencari tahu komposisi yang baik untuk kesehatan dan ramah lingkungan. Segmen sasaran konsumen, sasaran utama mahasiswa semester 1 sampai 12, PNS berusia 25 sampai 31, dan anak-anak sekolah dari SMA sampai SD. Untuk sasaran sekundernya ada mahasiswa dan anak sekolah. Segmen konsumen dan persona. Kelompok utama mahasiswa semester 1 sampai 12, PNS, anak sekolah, dan anak sekolah dari SD sampai SMA. Personanya yang kita dapatkan ada seorang mahasiswa bernama Rizky dan Nuren, usia 20 tahun, lokasi kota kecil. Oke, next. Profil pelanggan, pendidikan lulus perguruan tinggi, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa. Ya, pokoknya seperti itu. Next, job to be done atau alternatif. JTBD fungsional. Sebagai manajer dari Matelia, Rizky benar-benar harus memahami konsep berdagang dan memiliki jiwa leadership yang tinggi agar anak buahnya tidak malas-malasan. JTDB emosional. Manajer Rizky dan Duren dapat mengurangi stres karyawan akibat produktivitas yang gagal beberapa dan harus percaya diri terhadap hasil yang ada. JTBD sosial. Sebagai manajer yang mendapat pengakuan bahwa produk enak oleh teman sebaya adalah pencapaian tinggi, dan jika produk terkenal maka akan lebih tinggi pride-nya. Next. Oke, ini alternatifnya. Alternatif saat ini sebagai manajer untuk mengatasi masalah ini dengan cara menggunakan anggota introspeksi diri terhadap kemalasan, dan jika manajer suruh sekarang, cepat bahkan ditunda. Ukuran dari alternatif saat ini, si Rizky merasa bahwa solusi di atas tidak membuat produk yang gagal jadi berhasil dan berubah pribadi karyawan tidak segera mematahkan cistik dari Indocistik. Validasi masalah atau GOOTB, daftar konsumen potensial. Nama Farhan Setiawan, ini lokasinya, aturan ini profesinya aja, profesinya mahasiswa. Ini ada Dava Fauzan, profesinya sebagai mahasiswa, dan nama Dewangga sebagai mahasiswa juga. Validasi masalah total konsumen potensial dibagi menggunakan yang dibaca wacana luring itu 100, wacana luring itu 2000.
persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi 360%. Yang tidak puas dengan alternatif saat ini 198. Jadi solusi kami, Indosistik menerapkan ide untuk mengembangkan mie sebagai snack dan solusi bagi yang ingin makan malam tanpa karbo. Teknologi intinya atau metodologi, kita menggunakan Kiris atau Shopee, Tokopedia agar pembeli mudah membayar dan memesan secara online. Oke, next itu akan dibacakan oleh produser produksi, yaitu Rido Asdiar. Dipersilahkan. Desain solusi. Solusi kami, Indosistik menerapkan ide untuk mengembangkan mie untuk sebagai snack dan solusi bagi yang ingin makan malam tanpa karbo. Fitur utama, Shopee kemasan kami dapat dijual secara instan tanpa bertemu dengan wajah asli mereka. Keunikan, membatasi penjualan tatap muka COVID. Format solusi, memperluas jangkauan pembelian. Teknologi atau metode umum, Kiris, Shopee, Tokopedia agar pembeli mudah membayar memesan secara online. Manfaat solusi, manfaat fungsional, perut kenyang dan lapar menghilang. Manfaat emosional, anak-anak yang tidak bisa jajan sembarangan bisa makan Indosistik karena ini bagus dan steril. Manfaat sosial, kekaguman teman-teman saya, dosen dan warga Indonesia. Manfaat masyarakat, produksi ini akan memajukan makanan ringan di Indonesia dengan motivasi mengurangi konsumsi mie instan secara langsung dan diolah menjadi makanan ringan. Pesaing, langsung Martelia Mopek, tidak langsung Nasyuddin Cireng Siger. MVP kami camilan stik keju inovatif berbahan dasar mie instan. Pesaing langsung pesaing di Indonesia Martelia, tidak langsung pesaing di Indonesia Nasyuddin, langsung pesaing secara global Mopek, tidak langsung pesaing secara global Cireng Siger. Analisis makro, tren yang menguntungkan, area ekonomi, inflasi, teknologi, perkembangan zaman seperti AI. Tren yang tidak menguntungkan, ekonomi, inflasi bahan baku, teknologi, AI, sumber data, pengalaman pribadi, proyek keuangan sederhana, mata uang Indonesia, model bisnis yang dipilih, marketplace, daerah, pendapatan 1.500.000 tahun pertama, tahun kedua 4 juta, tahun ketiga 7 juta. Total pengeluaran 1 juta di tahun pertama, 2 juta di tahun kedua, 4 juta di tahun ketiga. Keuntungan di tahun pertama 500.000, di tahun kedua 2 juta, di tahun ketiga 3 juta. Prototype, format prototype. Prototype kami berupa makanan Indosistik yang bersifat fisik dan dikemas rapi. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototype. Terdapat 3 jenis rasa prototype kami, yaitu pedas, balado, dan original, dengan seasonal dan reguler. Fungsionalitas tidak termasuk dalam prototype. Prototype ini mengecualikan variasi kemasan ukuran besar, bulk atau grosir, pencetakan label informasi nilai gizi resmi, sertifikasi legalitas jangka panjang serta halal dan PIRT, serta integrasi SIS, validasi prototype. Jumlah pengguna yang dilibatkan 30. Berapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototype? 28. Berapa banyak yang netral atau sebagai besar tidak senang dengan produk? 2. Umpan balik prototype. Aspek apa dari prototype yang disukai pengguna? Secara keseluruhan sudah baik, namun mungkin cara pengemasannya masih kurang sehingga ada beberapa stick yang lembab dan sulit dikunyah. Untuk rasa sudah enak, penjual ramah bintang 5. Aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna? Enak sih sebenarnya bumbunya, tapi dia jadi keras karena nggak tahu kenapa, sama ada rambut ya. Analisis pesaing, nama Martelia, jenis langsung, kekuatan relasi, kelemahan di makanan terlalu berminyak. Cireng Siger, jenis langsung, kekuatan relasi, kelemahan tidak ada. Mopek, jenis langsung, kekuatan dimasakin mbaknya jadi enak, kelemahan sih bapak terlalu main sama NTP.
Rasudin, jenis tidak langsung, kekuatan berniaga dengan cepat dan untung, kelemahan tidak ada kejelasan pembuatan. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena ini inovasi bahan baku dan keunikan rasa tekstur renyah, optimal, fleksibel, porsi dan kemasan yang higienis. Ukuran pasar dan GTM, digital Instagram, terutama Instagram Reels dan Stories untuk visualisasi keju atau tingkat kerenyahan. WhatsApp Business sebagai layanan pemasaran langsung dan update stok harian lewat status WhatsApp. Fisik pemasaran langsung dari mulut ke mulut, word of mouth. Antara mahasiswa di kelas, pembagian sampel produk, tester gratis saat waktu istirahat kuliah. Ukuran pasar global anggaran camilan rata-rata 300.000 per orang, tingkat pertumbuhan 20%. Ukuran pasar total addressable market TAM anggaran camilan rata-rata 300.000 per orang. Serviceable available market SAM sekitar 6 miliar per tahun. Serviceable obtainable market SOM sekitar 120 juta per tahun. Asumsi geografis fokus pada wilayah sekitar kampus Universitas Lampung, Unila, dan area kos-kosan mahasiswa di sekitar. Demokrasi target utama adalah mahasiswa aktif Unila. Perilaku konsumsi mahasiswa rata-rata membeli camilan minimal 2 hingga 3 kali, 5.000 sampai dengan 10.000. Sumber peneliti perkiraan saya. Model pendapatan atau strategi harga. Model pendapatan utama, model e-commerce, model pendapatan sekunder, model marketplace. Plan Canva, problem keracunan makanan dan stres yang berlebih. Solusi Indochestic menerapkan ide untuk mengembangkan mie untuk sebagai snack dan solusi bagi yang ingin makan malam tanpa karbo. Market penjualan jumlah unit Indochestic-nya terjual per hari per minggu, retensi pelanggan, repeat order, presentasi konsumen, efisiensi produk dan higienitas, menekan angka produksi gagal. Camilan stik keju inovatif berbahan dasar mie instan, unfair advent, akses langsung dan kedekatan emosional yang terkait dengan komunitas mahasiswa di lingkungan kampus sebagai target pasar utama. Kami memiliki formula racikan adonan berbasis mie dengan rasa gurih keju. Chainless, langsung direct of consumer, penjualan langsung secara tatap muka, COD di area kampus utama, ruang kelas maupun area kos-kosan mahasiswa sekitar kampus. Media sosial dan digital, customer segmen mahasiswa semester 1 sampai dengan 12, PNS berusia 25 sampai dengan 31, anak sekolah dari SD sampai SMA, mahasiswa anak SD PNS. Kostur bahan baku HPP, 2 kemasan, packaging, higienitas, pemasaran, marketing, revenue stream, model e-commerce, model marketplace. Jadi untuk saluran distribusi kami Instagram dan ada juga YT dan IG. Untuk keuangan kami itu, model pendapatan kami itu dari e-commerce sama marketplace. Untuk harga per unit kami itu 5.000 untuk small, regular itu 10.000, itu kelebihan satu. Nggak ada yang benar. Untuk proyeksi tahun pertama itu revenues 35.284.000, untuk profit kami sudah 15.936.000. Untuk model pendapatan harga, untuk segmen utama kami di e-commerce, penjualan kami itu Indochestic, harga per unit ya sama itu 5.000 dan 10.000. Unit yang kami harapkan terjual untuk tahun ini itu ada 300 dengan pertumbuhan penjualan bulanan itu sekitar 15%, 10 hingga 15%. Jadi di data ini, di tabel ini adalah biaya dan pendapatan dan asumsi utama dari kelompok kami ya, seperti pendapatan rata-rata 7.500, pendapatan bulanan 1.000, seperti itu. Untuk profit and loss kami itu telah
berhasil meraup untuk bulan pertama 1.800.000, bulan kedua 2.400.000, dan bulan ketiga 2.952.000. Untuk proyeksi laba dan rugi seperti ini ringkasan kami, sama seperti sebelumnya, tapi ini bulan 1 aktual kami itu laba bersih net profilnya itu 695.000. Yang bulan kedua proyeksi 10% tuh 776.120, dan biaya ketiga bulan ketiga proyeksi 10% juga 865.000. Ini dengan biaya tetap 114.000. Ini perhitungan untuk per minggu, tapi kami masukkan ke bulan 1, 2, 3 saja. Untuk ekonomi unit kami, pendapatan kami itu tahun pertama ada 35.284.000 laba kotor. Untuk tahun pertama itu 17.304.000 laba bersih. Tahun pertama ada 15.936.000, dan bulan impas itu bulan ke-1. Langkah berikutnya kami itu tujuan untuk bulan 1 sampai 3 mendapatkan persetujuan proposal pendanaan. Bulan 4 dan 6 membangun brand awareness. Bulan ke-7 sampai 9 menambah varian rasa baru. Dan bulan ke-10 hingga 12 mengurus perizinan usaha dan produk. Visibilitas usaha kami itu 88% pelaksanaan hidup Ventura. Dengan kekuatan utama kami itu terletak pada inovasi produk camilan kami yang kreatif dan unik, yang memiliki daya tarik pasar yang jelas. Area perbaikan kami itu di penetrasi pasar dan skalabilitas produksi. Hal yang perlu diubah dan dikembangkan ke depannya adalah strategi pemasaran agar dapat menjangkau target konsumen yang lebih luas. Ya, untuk next steps kami bulan 1, 2, 3 itu ini seperti ini yang tadi itu di slide sebelumnya, dengan kebutuhan tim 6 orang dan sumber daya fisik yang dibutuhkan untuk bulan pertama karena proposal hanya untuk dapur. Sumber daya fisiknya itu 5 juta karena kami butuh barang-barang di dapur. Yang bulan ke-4 sampai ke-6 karena kami membutuhkan brand, jadi kami membutuhkan teknologi baru, yaitu handphone baru dengan sumber daya fisiknya 3 juta, itu sisa dari atas bisa buat nambah ke bawah. Bulan ke-7 sampai 9 itu kitchen set dengan sumber daya fisiknya itu 7 juta. Bulan 10 sampai 12 itu sertifikat karena kami membutuhkan izin dan uji lab yang banyak, jadi kami membutuhkan dana lebih banyak. Jadi ini Ventura tim kami. Untuk mentor saat ini kami ada Bu Lucy Kumala Widyastuti spt.mst.ni, yang NIP-nya itu segitu. Dan kami membutuhkan mentor untuk area berikut ini sebagai produksi dan strategi pemasaran. Ringkasan dari kelompok kami. Jadi Indostik ini adalah usaha rintisan di bidang industri kreatif kuliner yang berfokus pada pengembangan produk camilan inovatif. Misi dari Indostik ini menghadirkan inovasi camilan yang tidak hanya lezat dan unik, tetapi juga meningkatkan nilai tambah bahan lokal berkualitas tinggi. Relevansi sosial atau ekonomi kami ini, industri makanan ringan saat ini kan seringkali didominasi sama produk massal tuh. Jadi kami ini mendukung dan berfokus pada pengembangan produk pangan kreatif guna masyarakat memajukan kemandirian pangan lokal dan menggerakkan roda ekonomi kreatif UMKM. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.